ada yang komen seorang cewek bilang gini, enak ya ngomongnya kalau nggak pernah ngerasain. Iya itu juga Nggak semua sih. orang rumah tangganya adem ayem kayak lo, suaminya baik, suaminya lemah lembut dan sayang sama lo, nggak semuanya kayak gitu. Aduh sedih banget gue bacanya. Tuh orang mungkin di fase itu tapi dia bingung, tapi kesel juga dengan itu mungkin ya. Hai Mi. Hai Tan, Hai Militan. Ketemu lagi sama kita di pandemi minggu. masih berlanjut. Di pandemi masih berlanjut. Aduh iya ya, gimana ya, pandemi ini gak kelar-kelar. Dejavu level 3 ya kan. Kita kembali lagi ke tahun 2020, tapi yang pasti kita udah lebih pintar sekarang. Oke, karena lebih melewati 2 tahun pandemi kemarin udah lebih pintar, udah lebih ngerti, udah tahu rulesnya, udah tahu batasan diri. Harusnya sih lebih pintar ya. Tapi Iya. kalau masih ada orang-orang yang ngeyel tuh gue masih gak ngerti sih gimana. Kalau masih pola banyak pikirnya. yang nggak toleransi juga atau apa gitu, kayak membuli itu apa, kayak gue nggak ngerti sih. Iya, tahun kemarin makanya mereka kan. tidur kali. Jadi selama 2 tahun kemarin mereka tidur gitu. Tidur. Mati suri. Mati suri. Sama kayaknya mesti kurang-kurangin berita, kadang-kadang bikin pusing juga. Berita Iya. perlu, cuman mungkin nggak usah terlalu over. Nah kita jadi panik lagi. Jadi panik kayak kemarin-kemarin nih, harus beli berlebihan. Kayak kemarin minyak Secukupnya gitu aja kan. teman-teman ya. Pokoknya yang Iya. penting jaga jarak, pakai masker, cuci Yes. tangan, hindari kerumunan, sama Jangan lupa apa? jaga imun biar tetap sehat. Sama Sama jaga mental. jaga mental, jaga dompet. Jaga dompet. Karena jangan pada mau lupa. naik harga, nggak usah panik. Ntar juga turun lagi kayak minyak, telur turun lagi harganya. Iya, Ini benar. katanya sabun, deterjen mau naik. Ya salah, kayak kemarin masker, hand sanitizer harga naik, sekarang sudah murah. Iya. Gitu. Pokoknya tenang ya intinya. Ya, intinya tenang. Tapi ada yang meresahkan Mi. Meresahkan ketika aduh, sakit mas. Meresahkan ketika seseorang Mas. berbicara Aduh. dia perempuan juga. Yes, sama Terus, perempuan. Itu yang bikin gue kecewa. Mm-mm. Maksud gue dia perempuan juga, terus dia kok bisa ya ngomong kayak gitu. Ya meskipun mungkin analoginya sebenarnya adalah Contoh aib. contoh aib ya, tapi kok gue dengernya Nggak kuping gue tuh gak enak banget gitu. Gitu ya. Soalnya contoh aibnya itu mungkin aib, misalnya kayak suami gue ngorok atau apa, itu mungkin aib, atau Iya, mungkin suami gue punya benar. tompel di sini gitu, itu aib. Tapi Iya. kalau aibnya kayak menampar, jangan mas, jangan sakiti aku mas. Iya, kok itu ya KDRT ya. Maksudnya- Itu masuknya KDRT. Ya, jadi kalau sobat militan masih mungkin ya gitu, masih ada apa sih rame-rame. Jadi tuh ada seseorang, dia tuh katanya ustazah gitu. Dia ustazah. lagi menyampaikan ceramah gitu ya. ceramah, memberi contoh, Memberi contoh tentang menutupi aib suamimu suami. gitu. Tapi contohnya adalah KDRT, Bo. Iya, nggak relevan. Jadi iya nggak relevan. Jadi si suaminya mukul, terus habis itu si istrinya nggak nangis, ngomong. istri nangis, gitu. istrinya nggak boleh cerita ke siapapun, nggak boleh Termasuk cerita ke orang tuanya. Lah, mohon maaf ini. Terus malah dibilang itu bagus karena menutupi aib suami. Terus gue bingung, waduh, gimana aibnya? Iya bener, gimana aibnya? Enggak sih, sebenarnya mungkin dia tuh mau kasih tahu, contohnya adalah Iya. nutupin aib suami yang Iya, pertama. itu bagus, Yang kedua si istri ini sabar banget ngadepin suaminya. Iya. Yang ketiga, suaminya kan abis itu katanya jadi tobat, jadi tersadarkan. Oh, istriku bla bla bla. Ternyata gitu. istriku adalah seorang penyayang, seorang penyabar, bla bla. Terus habis itu dikasih hadiah gitu kan. Iya. Kan menurut video fullnya kan kayak gitu ya. Iya. Tapi kok gue gengges ya? Masalah Genggesnya tamparan itu. iya, dan itu KDRT men. Ya, itu masuk KDRT terus tapi dinormalisasi oleh seseorang yang sebenarnya banyak didengarkan oleh orang Iya, lain dan para kaum wanita ibu-ibu. Iya, maksud gue gini, ketika dia berbicara kayak gitu kan dia Yes. kan posisi perempuan juga. Iya, Terus contohnya perempuan juga. iya. Masa nggak bisa berempati sih gitu loh. Gue tuh mikirnya Iya. tuh cuman segitu aja. Terus habis itu yang gue pikirin lagi adalah kalau kita kan kita tinggal di kota besar, kita terinfluence sama. Iya, kita tahu lah kalau itu tuh KDRT Iya, benar. kayak gitu-gitu. Tapi coba kalau misalnya dia tuh ceramah atau dia tuh ngomong kayak Di gitu di pelosok-pelosok. iya di pedesaan yang minim edukasi gitu, Iya. yang masih takut cerita. takut ngomong gitu. Terus orang-orang itu ngikutin gitu loh, ngikutin Dari apa yang sabar diem sampai akhirnya Gua tuh awalnya cuma- tampar, pukul, iya. lama-lama bisa mati gimana? metong orang Di bejek-bejek lah kan kita nggak tahu ya, bener. mungkin awalnya. Maksud gue ya mungkin si Mbak ini bisa menganalogikan hal lain dan Ya. melalui
obrolan kita ini kita mau kasih tahu sama teman-teman yang mungkin melihat, merasakan atau tahu gitu ya sama korban-korban KDRT ini. Yes. Please speak up, Ngomong, speak up. peluk, rangkul, jangan Iya, disalahin. betul. Mereka cuma butuh bantuan, tapi mereka bingung mesti gimana. Mereka butuh nyaman yang pertama satu. Iya. Mereka butuh nyaman dulu. Kalau udah nyaman tuh mereka akan cerita kok. Gue yakin Ya, banget. mereka pasti butuh bantuan, tapi mereka juga bingung Iya sebenarnya. benar. Dan mereka butuh teredukasi juga gitu. Jangan ini nih. Jangan sampai misleading kayak gini nih. Iya, nah ini nih udah tahu mereka bakal mau cerita tapi takut karena itu aib suami. Malah dibenarkan dengan ceramah ini, makin mereka yang terjebak makin takut, makin menganggap Iya, bahwa itu benar. aib suami, bukan KDRT. Hei, ini istri bukan samsak tinju sayang. Iya betul. Dan jadinya semua orang pada merespon, termasuk kita juga ya Nah. melalui apa namanya Pro media kontra podcast ini sih kita juga jadinya sebenarnya. ngomong gitu kalau teman-teman ada yang melihat atau mengalami bahkan kalian mestinya sih bicara sama orang terdekat Sedih sih sih. gue buka tuh komen-komennya di dalam yang postingan itu. Ada yang komen seorang cewek bilang ini, enak ya ngomongnya kalau nggak pernah ngerasain. Iya itu juga Nggak semua sih. orang rumah tangganya adem ayem kayak lo, suaminya baik, suaminya lemah lembut dan sayang sama lo, nggak semuanya kayak gitu. Aduh sedih banget gue bacanya. Tuh orang mungkin di fase itu tapi dia bingung, tapi kesel juga dengan itu mungkin ya. Kasian Iya. sih. Iya, benar. Lebih kayak marah-marah tapi bingung. Dan tahu nggak sih kalau ternyata tuh sebenarnya KDRT dalam Islam itu adalah haram. Yes, haram ya, nggak boleh lah, babi aja haram, Mira Santika aja haram, gimana lu mukul istri lo? Iya gitu. Jadi ya perlakukan istrimu tuh layaknya dengan baik gitu karena Ya. dia bagian dari tulang dia bagian rusuk. dari hidup lo kan. Katanya kan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk pria Laki-laki, gitu. ya. Terus kalau dipukulin gimana? Masa tulang rusuk lo dipukul-pukulin dia kan? Kan kamu yang punya tulangnya. Masa Heeh. tulangnya yang pukulin. Oke, mungkin cowok itu kalau udah emosi, tidak tertahan, sangat marah, bisa mukul. Tapi kan bisa diplesetin tuh, pukul aja ke tembok atau lo keluar ke pukul samsak. Atau mungkin lo ngapain, gak usah pukul istrinya, ntar jadi panjang. Kan Jadi gak boleh, kan tuh orang yang dicintai, yang janji sama Tuhan. Iya benar. Dan ini sih maksud gue sebenarnya bisa dihindari juga dengan waktu Yes. pas awal-awal baru kenal kan harusnya juga udah bisa kebaca tuh ya orang-orang yang benar ya, sifatnya. orang-orang yang punya gelagat-gelagat dia potensi akan iya KDRT. potensi akan KDRT tuh biasanya udah ketahuan nih Yes. di awal-awal. Itu hal-hal yang kecil-kecil Sepele tuh ya. bisa hal-hal yang kecil-kecil tuh biasanya bisa kebaca gitu dari awal-awal. Temperamen kayak atau mungkin dia nggak lembut sama hewan. Kan bisa kelihatan tuh. Bisa juga. Terus apa namanya tuh, ternyata di komen-komen itu tuh banyak banget tuh yang pada nge-tweet tuh rame banget nih. Ada salah satu orang yang nggak suka banget, dia ngomong gini, sama perempuan kok bisa-bisanya bilang perempuan suka lebay kalau cerita. Oh iya, di ceramah itu dia bilang Di ceramah itu perempuan dia tuh juga suka bilang, lebay kalau suka cerita lebay. ditambah-tambahin. Tapi gue sih sebagai perempuan emang gue kadang cerita lebay. Iya. Tapi kalau ditambah-tambahin kayaknya nggak juga deh. Apalagi Iya kan? KDRT ya kali lu tambahin, gue ditampar kanan, tampar kiri, ya nggak gitu juga Iya sayang. benar. Tapi itu sebenarnya KDRT itu nggak cuma fisik doang Mi. Yes, mental Juga. Kita pernah ngebahas nggak sih ya sebelumnya ada film tentang yang Mates itu bukan film, Ya. series Mates Series, ada di Netflix gitu kalau teman-teman mau lihat ceritanya itu juga sedih banget sih. Gue tuh nonton series itu tuh kayak harus beberapa kali stop Ya, gitu ya, karena aduh. gue kena mental, gue aja kena mental gitu padahal gue nonton doang gitu. Jadi Maksudnya dia gimana dia KDRT gitu. dalam kategori mental, lebih ke kayak bentak, mukul benda tapi depan dia gitu. Iya, terus dia yang tipikal manipulatif gitu, Iya, abusifnya, bener, abusif yang ke mental banget deh pokoknya. Itu tuh emang bener ada sih, gue yakin banget. Yes, Tuh gue pasti yakin ada. banget ada Cuman korban-korban kadang kayak suka gitu. gak sadar juga yang Iya, perempuannya. benar, perempuannya nggak sadar. Dan sebenarnya korban kayak gitu tuh nggak cuma cewek doang sih, yang cowok juga ada, gue yakin pasti. Cuman entah kenapa ya cowok itu kan agak lebih susah untuk bicara ya, karena dia Iya, ngerasa dia tuh lebih kuat, dia lebih harusnya dia bisa melindungi perempuan gitu. Tapi ketika dia jadi korban, dia tuh malah kayak malu gitu nggak sih? Iya, tapi sempat ramai juga tuh ada artis yang korban KDRT tapi laki-laki yang dipukul sama istrinya gitu kan. Sebenarnya juga ada juga perempuan yang mungkin sadis juga atau yang marah-marah pakai tangan. Gak melulu perempuan sih. Tapi siapapun korbannya menurut gue sih tetap ya harus dilindungin, harus dijagain gitu ya, baik mental maupun fisiknya itu balik lagi. Dan kalau misalnya ada teman-teman di sekitar yang jadi korbannya atau kalian sendiri yang mengalami,
segera cari perlindungan, karena itu udah jelas sih kalau di Indonesia tuh udah ada hukumnya ya Mia. Ya, ada hukumnya juga, cuman kadang-kadang tuh perempuan juga malas cerita karena dia mikirnya jangan ini aib suami gue. Sekali lagi ya, kalau namanya pukul itu bukan aib suami guys. Itu namanya KDRT Itu namanya KDRT. Ada undang-undangnya nih, pasal 44 ayat 1. Iya, Setiap betul. orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, denda 15 juta. Udah bawa aja kantor polisi 5 tahun. meskipun itu ibu dari anak-anak lo atau bapak dari anak-anak lo. Iya. Tapi kalau udah menyangkut Kekerasan kayak dia perlu harus dikasih jera gitu ya, apa Ya, sih ya namanya, kapok, benar-benar. mesti dikapokin gitu. Ya cuman mungkin karena budaya Indonesia ini, perempuan Indonesia yang dikasih tahu dari dulu, sabar itu suamimu, itu aib suamimu, jangan cerita, nggak apa-apa, mungkin lagi emosi, ya udah, lama-lama mati sama orang. Tampar, besok pukul, besok tonjok, besok jenggut, besok leher diginin, lama-lama mati. Iya makanya, jadi jangan dibiarin mereka tuh sekali ngelakuin, pokoknya sekali ngelakuin udahlah selesai lah. Pokoknya itu tuh kayak nagih nggak sih? nagih, iya Yes. bener. Kayak nagih Kayak gitu. makan micin aja. Iya, aduh enak nih lidi-lidian pedas. Besok beli lagi, tahu enak lah, kayak lagi marah tampol aja istri. Oh enak nih tampol istri. Besok Istri gitu gue diem aja nih, lagi. tampol lagi lama-lama jadi keseringan. Jangan ya guys. Benar-benar. Dan buat para laki-laki ataupun perempuan juga ya, karena Iya, benar. pelakunya nggak cuma laki-laki doang, Yes. ternyata perempuan juga bisa jadi pelakunya gitu. Benar. Inilah, cobalah cari pengalihan lah kalau Iya. mau ini tuh. Cari profesional atau mungkin orang yang terdekat denganmu, orang yang bisa dipercaya untuk cerita hal ini, dan yang kira-kira orang yang diceritain itu harus open sih. Karena kalau nggak open pasti jawabannya gitu doang. Itu aib suamimu, sabar aja, nggak boleh gitu. tuh dia kemakan si ustazah itu kayaknya. Kalau ustazah ini membenarkan, oh my god. Gue sih nggak benci sama ustazahnya, cuman Iya, menyayangkan, gue menyayangkan saja, sih. Kok gitu bisa ya. sih gitu? Dia kan cewek juga, kok ngomong kayak gitu. Sesama perempuan dibilang perempuan lebay, dibilang perempuan melebih-lebihkan. Ya nggak gitu juga. Walaupun memang terkadang sesama perempuan suka sama nyinyir julid gitu ya. Iya, Cuman kalau iya. untuk hal yang ini kayaknya nggak bisa deh. Jangan dong. kasihan, Kita harus kasihan sama-sama KDRT. saling dukung antar Karena perempuan. rumah tangga tanpa KDRT it's my dream, man. My dream gitu loh. Nggak ada KDRT-nya. Balik lagi dong kayak episode kemarin. Aduh, It's my dream, it's Mas. my dream. Rumah tangga adem ayem, kalau berantem ngomong udah nggak usah pakai pukul-pukulan. Iya, ngobrol, komunikasi sih yang penting. Jadi supaya nggak sampai berantem memuncak ya, ngobrol, komunikasi yang jelas. Ini yang rame clear. banget sih, sampai kayak ustadz-ustadz laki-laki pun juga Bersuara, menyalahkan ya. ini, bersuara. Beberapa gitu. orang yang gue ngefollow beberapa orang juga yang berhubungan sama ya aktivis perempuan, terus kayak orang-orang di apa, di lembaga agama pun Yes. mereka ngomong gitu kalau itu salah. itu salah, itu nggak benar gitu. Sebaik apa namanya, yang namanya KDRT itu pelanggaran hukum, Iya, itu benar. haram hukumnya dalam Islam gitu. Bener. Jadi benar-benar jangan nggak boleh. jangan di apa, jangan dibiarkan Yes. gitu, jangan dilanjutkan gitu. Kalau misalnya perlu kabur lah Iya, gitu, karena itu perlu udah kabur. Karena kita berawal dari sebuah tamparan bisa berlanjut. Yoi. Kayak bully juga kan jatuhnya Iya ini. benar-benar. Bully kalau didiemin lama-lama Karena- jadi parah. Karena secara psikologis kan kalau orang udah bisa menaklukkan gitu Yes, kan, dia kan kayak ngerasa dia lebih berpower gitu, punya Iya, power benar. lebih sama si orang ini gitu, si pasangannya. Jadi jangan sampai itu terjadi gitu, maksudnya jangan sampai dia tuh ngerasa kalau iya nih gue punya power lebih nih buat dia. Lama-lama gitu. diteken, orang meninggal. Iya. Dan gue juga berharap sih ustazah ini bisa Minta maaf gitu. mengklarifikasi, minta maaf sama klarifikasi. semua perempuan-perempuan Indonesia. Mungkin dia bisa jelasin gitu, mungkin maksudnya gue sih ngerti sih maksudnya dia. Gue paham, Gue maksud paham dia. gitu, tapi contoh yang diambil tuh nggak kayak gitu gitu. Contohnya Harusnya- yang bikin gue kayak nggak ngerti kenapa Iya. mesti contoh itu. contohnya kok harus itu sih, kan lu bisa kasih contoh lain kayak tadi Iya. Mimi bilang. Tompel kayak tompel. kentut kayak koreng kayak itu aib suami. Iya benar gitu. kan. Jangan KDRT dong contohnya Iya, gitu loh. bener. Malah maksudnya. contohnya ekstrim banget. Iya Si betul. istri ditampar lalu menangis ketika ada yang ketok-ketok, taunya ibunya si istri, dibuka pintunya, istrinya lagi menangis, ibunya nanya, "Kamu kenapa nangis, Nak?" gitu kan. Kangen sama Aku ibu. rindu sama ibu, rindu sama ayah. What? Kayak
Ini habis tampar, nangis ya nangis aja nggak apa-apa. Cuma bikin bilang jangan kangen sama ibu sama ayah. Iya maksudnya baik sih, mungkin nggak bikin orang tuanya Enggak, kepikiran. contohnya tetap salah kalau menurut gue. Contohnya jangan KDRT lah. Kita nggak bikin orang tua kepikiran, tapi apa betul itu kepikiran. Iya, Taunya anaknya ada biru-biru. aneh menurut gue. Dia bisa cari contoh lain lah, misalnya. Iya ini gue udah inget nih, gue teman ya, dia kayak KDRT-nya serem banget kayaknya KDRT-nya. Soalnya dia emang diem aja, nggak pernah speak up. Akhirnya dia speak up di Instastory, akhirnya gue tahu. Oke. Dia sampai foto-fotoin bekas tembakan. Buset, Yang tembakan. di tembok, tembakan meleset gitu loh. Oh, oke. Kayak- Sengaja dimelesetin Dia kayaknya. melesetin gitu peluru-peluru, terus lebam-lebamnya dia di-share. Dia sampai ke psikolog segala macam, dia sampai minum obat segala macam. Bener-bener dia tuh ngasih tahu dia KDRT gitu ya. Dia bisa lepas. Tiba-tiba berapa bulan kemudian dia balik lagi sama suaminya. Ya. Itu tadi balik deh. Iya. Mungkin di KDRT kayak diancem gitu kali. Gitu. Kayak Tapi kan gitu. yang di Made itu inget nggak? Iya. Yang di series Made itu Netflix kan itu. dia juga sempat balik lagi Iya, sama suaminya kan. Karena ya dia udah terdesak, bingung juga iya, gitu terus habis itu ya namanya suami ya pasti kan cinta ya. Terus dia balik lagi sama suaminya kumat lagi, akhirnya dia kabur lagi ya kan. Nah Bener. itu dia, akhirnya adalah kesimpulannya adalah pas lagi nonton series Made itu, kita baru tahu pengurus yang orang-orang korban KDRT ngomong bahwa memang perlu belasan kali Iya, untuk betul. bisa sadar. Iya sih, memang. 8-10 kali lo bercerai terus balik lagi, sampai 10 kali aja lo gak sadar kalau KDRT. Berarti penting banget untuk orang-orang sekelilingnya lebih aware Support gitu sama dia, bantu untuk- dia, karena dia kalau nggak nyaman jadi pengen balik lagi. Kalau lingkungannya bilang nggak apa-apa, yang penting dia baik, balik lagi. Dan gue baru sadar, pantesan orang KDRT mau kata ada bekas tembakan segala macem, lebam-lebam biru-biru, dia balikan lagi karena emang belum berkali-kali itu tadi. jangan dong kalau berkali-kali Makanya kayak berkali-kali mentok metong, Bo, orang, aduh, Bo. serem banget sih. Iya, jangan sampai kayak gitulah. Selamatkan dirimu, yang tahu nyawa kamu ya hanya kamu. Iya benar. Yang tahu batas sampai di mana ya kamu. Kuatnya Gitu. ya cuman kamu. Ya kita cuma bisa pesan semoga kalian para korban Iya. ataupun yang ada di sekelilingnya teman-teman korban ataupun keluarganya mungkin ya bisa saling support, bisa saling bantu. Dan balik lagi aib suami KDRT itu bukan menutupi aib suami. KDRT itu bukan aib, KDRT tetap KDRT. Aib tetap itu yang lain. Iya. Misalnya suaminya suka main cewek. Beda aib. itu. Itu aib. Itu serem juga sih. Tapi itu aib juga ya, gimana ya? cerita gitu kan. Enggak, tapi kalau Aduh. pemukulan abusive gitu, mental sama fisik itu sih perlu lapor sih, cari bantuan sih. Cari Balik ke lagi. profesional, teriak. Dan juga buat teman-teman yang mungkin lagi di part KDRT ini terus sedih dengar ceramahnya si ustazah ini, sedih kok dia gitu ya, tetap semangat. Semoga ustazahnya klarifikasi dan minta maaf sama perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin merasa tersakiti dengan kata-katanya dia. Iya benar. Kita aja Benar. nggak ngalamin, kita aja kita sakit hati, Bo, digituin. Gue sebel sih. Kayak apaan sih lo? Yang semua orang rumah tangganya nggak sesempurna lo. Yang soleha, baik hati, semuanya kaya raya dan lembut mungkin. Kalau di vlog kan begitu ya, Bo. Lu ngikutin banget kayak Mi. Ya nggak tahu kan brandingnya begitu. Oke, brandingnya. Brandingnya. Ya udah sobat militan, jangan lupa buat saling jaga Yes. antar sama, terus peka ya kali ya. Peka terhadap teman-teman kita yang mungkin biru-birunya di sini. Kenapa jatuh? Kan nggak mungkin jatuh dari kamar mandi di sini, atau mungkin dari tonjok, bekas tonjokan gitu ya. Nggak mungkin jatuh gitu ya. Lebih peka. Pokoknya hubungi pihak yang berwajib atau cari perlindungan. Segera cari perlindungan. Kalau harus kabur. Kabur. Harus bawa pisau bawa. Gila. Jangan, nanti lu di Ntar gue kayak si ini lagi, kayak si Kinan bawa pisau. Gue kira mau bunuh dia, katanya mau potong apel. Sialan. masih layangan Sialan putus dah. dibahas. Kesel gue bawa pisau, gue kira mau bunuh nih. Seru. Taunya potong apel, Chay. Tapi gue tuh yang part itu gue seneng sih, kayak nakut-nakutin gitu kan. Keren gitu ya. Taunya enggak bunuh. Ya udah, jangan lupa teman-teman untuk selalu saling menjaga, jaga jarak, Yes. jaga mental, jaga Mental. kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Dan harus tetap positive thinking bahwa pandemi ini akan berlalu, pandemi ini akan lebih baik dari Meskipun entah kapan ya. Harus ikhlas, legowo. Stay positif kalau kata orang-orang. Ikhlas, legowo, stay positif, yang penting kalau dites negatif.
Ya. Jangan lupa follow Instagram kita di Militan Podcast Double L, dan jangan lupa juga subscribe Hibilonia, dan jangan lupa juga ke podme.id. Sampai ketemu lagi. Bye Mi. Bye Tan. Bye Militan.